rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan dunia. Jadi dunia ini di dalam Al-Quran dibuat Allah dengan beberapa perumpamaan. Jadi dunia ini ada perumpamaannya, seperti itulah kira-kira kehidupan dunia ini. Ada beberapa ayat yang menjelaskan apa saja bentuk perumpamaan dunia yang dibuat oleh Allah. Begini Bapak Ibu, dunia itu Allah yang menamakannya dunia, ya. Nah, kalau anak-anak yang di luar, kalau tidak pulang saja dulu, nanti Isya sini lagi. Nah, kalau tidak masuk. Nah Bapak Ibu, dunia itu bentuk superlatif atau isim tafdil dari kata dana, ya. Dana itu artinya ada beberapa. Satu, dana itu artinya dekat atau pendek, ya. Jadi dunia itu kenapa disebut dunia? Karena memang kehidupannya pendek. Nanti baca di surat An-Najm ayat yang ke-9. Ya, surat An-Najm ayat yang ke-9. Fakana qaba kausaini au adna. Jadi Nabi Muhammad dengan Jibril itu sangat dekat. Yang dekatnya itu jaraknya seperti anak panah dan busurnya, ya. Dua busur panah, ya. Atau lebih dekat lagi dari busur panah. Nah, kata dekat itu adna. Ada kata adna di situ, ya. Artinya lebih dekat. Nah, adna itu bentuk laki-laki. Ya, kalau laki-laki atau muzakkar, adna artinya paling dekat atau lebih dekat. Kalau dia muannas atau perempuan, maka katanya dunia, paling dekat. Karena kata ini waktu dalam bahasa Arab ada jenis feminim, ada jenis maskulin. Akbar, itu laki-laki itu paling besar. Kalau perempuan apa? Kubro. Itu makanya kiamat kubro, karena kiamat itu perempuan. Katanya perempuan, jenis katanya feminim. Makanya kiamat itu sifatnya kubro. Nah, gitu ya. Jadi kalau Allah akbar, bukan kubro. Nah, jadi kalau dia dekat, laki-laki adna, itu paling dekat. Kalau perempuan dunia. Nah, ini di surah An-Najm tadi, ya, ada kata adna di situ, artinya lebih dekat. Nah, dari kata adna itu kata dunia. Kenapa dunia disebut dunia? Karena dunia itu kehidupannya sangat dekat, sangat singkat. Nah, itu kenapa dunia disebut dunia, singkat sekali. Makanya dunia itu bentuk superlatif, paling singkat. Kita ini pernah di alam arwah, entah berapa ribu tahun di sana. Nanti kita akan pindah ke alam barzah, entah berapa miliar tahun pula di alam barzah. Dunia hanya 60 tahun. Makanya paling singkat. Itu kenapa dunia disebut dunia, karena paling singkat. Hanya 60
tahun, kadang tak sampai malah 40 lah mati. Rata-rata kata Nabi antara 60 sampai 70. Jadi kalau 60-70 itu kan pendek itu, dekat itu, nggak jauh itu. Makanya apa-apa ibu-ibu rasanya patang tuh baru bawa sekolah SMA, SMP, SD kan. Kawan-kawan dah masih tak kanan terus ya kawan di mana main dah. Nah kini nama cucu, ya. Rasul ke patang tuh baru tuh. Karena singkat dunia ini dunia paling singkat sebentar. Itu kenapa disebut dengan dunia singkat. Maka kadang-kadang wajib tak kaji-kaji dunia apa. Ada kawan mantan undangan, siapa leh? Ambo kami nantu, kami nantu lah. Patang tu baru menikah, patang ada 30 tahun menikah. Tapi rasul kapatang saya baru ya. Jadi 30 tahun itu selantas rasanya. Ya pendek itu. Saya mulai ceramah di Al-Qadar tahun 2004. Mulai ceramah di sini. Sekarang sudah 2024. Sudah 20 tahun. 20 tahun saya ceramah di sini dulu. Lebih mati separuh. Ya kan? 20 tahun. Rasa kemarin kan saya di sini baru patang rasulnya baru. Karena ada Ibu Andi tinggal situ. Nah itu Andi itu lah yang kamu kamari dibawa di Andi. Anak ibu sudah itu sebuah ceramah. Kecil orang Al-Qadar aku encak berapa? Sampai gini 20 tahun. Karena tahun tanya 20 tahun kan? Itu asal pakai usia atau 20 tahun itu baru kemarin saja rasanya. Itu kenapa dunia disebut dunia pendek, singkat. Nah, kata dana artinya yang lain adalah buruk, lawan dari kata khair. Jadi kalau baik bahasa Arabnya khair, kalau buruk bahasa Arabnya adna. Nah, coba nanti baca surah Al-Baqarah ayat 61. Ya, Al-Baqarah 61. Umat Nabi Musa dikasih makanan dari surga, manna dan salwa. Tapi umat Nabi Musa minta ganti dengan timun, kacang, bawang. Kata Allah, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Apakah kalian minta ganti yang lebih baik dengan yang buruk? Yang buruk bahasa Arabnya adna. Buruk lawannya khair, baik. Di ayat ini di Al-Baqarah 61 kata baik lawannya adna, buruk. Dari situlah kata dunia muncul. Kenapa dunia disebut dunia? Karena inilah kehidupan yang paling buruk. Tidak ada kehidupan seburuk dunia ini. Yang paling buruk kehidupan dunia ini lah. Itu makanya semua orang lahir menangis. Orang menangis itu kan tidak susah tau. Ada orang lahir kadang-kadang aku kekeh-kekeh negara lahir. Ada lebih orang lahir itu tak ciak sebenarnya. Karena ini alam buruk. Cuma kau menangis orang saudara itu. Ya. Buruk dunia ini. Itu makanya orang kalau mati gembira. Nanti baca di surat Ali Imran 170. Orang beriman kalau mati dia gembira kata Allah. Farihina bima atahumullah. Kenapa orang mati gembira kata Allah? Karena dia meninggalkan kehidupan yang buruk. Dunia ini buruk. Dari mulai jago lalu sampai jalan lalu itu yang ada payah latih kita tidak. Itu dunia latih payah. Maka kita sandar itu kan latih. Padahal duduk saja dengan ceramah ada payah ada kerajuk itu duduk saja penyangga dia latih. Dunia itu payah panik buruk dunia itu. Kalau ada orang lama-lama di dunia itu yang ada kurang akal, orang lama-lama di dunia itu. Ibu makin
saya bentuk lah cahaya orang kamu. Ya kan? Makin buruk itu tuh, makin labu itu dunia aku makin buruk keadaan. Penyakit banyak, ya kan, makan tak lama, lalu tak lama, betul? Duduk payah, seluk payah, mengunjuk payah, betul? Jangan lama itu cahaya orang kamu. Sebentar itu dorong kursi roda kita kemarin. Ya. Nah, aku sana jadi nama-nama dunia kalau saya mati capek kan, mati capek gembira langsung deh. Itu kenapa dunia disebut dunia. Lawan dari khair, buruk. Tidak ada kehidupan yang seburuk dunia ini. Ya, yang ada hanya capek lelah. Kayu latih di kayu tu. Jadi orang kayu pun latih ibu. Maka orang kayu wajib ke jalan-jalan stres. Orang wajib jalan-jalan dan orang stres. Untuk aja ke jalan-jalan refreshing kan? Orang refreshing itu kan ada tegang hidupnya ibu. Orang ke jalan-jalan itu kan refreshing namanya tuh. Refresh itu kan payah hidupnya. Makin kayu makin acuh jalan-jalan, pertamanya makin stres. Makin payah begitu mah. Ya berkira orang jalan-jalan itu sangat tuh. Tandu orang susah lu. Ya. Makin kayu makin latih betul. Mengurus ratu itu dan latih betul latih. Ya. Payah, miskin, itu juga payah. Juga ada payah. Kami payah miskin lah. Ya. Hah? Ada mati yang juga payah. Mati juga kasihnya. Kalau yang tak payah tapi dunia situ, namanya dunia ya situ. Kayu payah, miskin payah. Ibu misalnya karajo payah, nak karajo payah. Ibu tidak punya anak payah kan? Ya, kembali berubah, kembali punya anak sakit kepala orangnya. Kayu lah kamu. Lagi boleh-boleh kini bulan Juli aku UKT nyola SPP nyola nak di malu aja ada anak naik lalu dipikir makan maksudnya nak anak penyiap kepada orang ya ibu tak punya suami payah anak ya kan payah nak punya suami ibu madu masalah madu sesurat lalu tapi peyo lah itu nampak kawan punya suami kan dia rancak so ibu tu punya suami aduh kawan bayu tidur awak surang sama tanggung aja ibu punya suami payah kan sore ini itu selantak beda itu selantak ibu yang punya suami aja ibu bilang jatuh ya aman awak sanang mari dah nak kan tak sah apa ada punya istri kerja tak payah tu lalu surang makan surang lah dah sakit kalau nggak mau surang tu tak punya istri tapi bagi pakai itu udah awak nyutaki lah semuanya saya tahu anda ada payah itu dunia itu buruk kehidupan dunia itu buruk Allah sebut dunia ini kehidupan yang paling buruk. Jadi orang bodoh payah itu jadi orang pandai payah tu sebab orang pandai itu colak-colak kepandonya kan aneh apa banyak dong sebenarnya profesor kan banyak colak kepandonya kan aneh kepandonya itu jadi begitulah kenapa dunia disebut dunia ya lawannya khair buruk lawannya baik nah dunia artinya remeh kecil remeh nanti baca di surat As-Sajdah ayat 21 wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar jadi kata adna dilawankan dengan akbar akbar artinya besar kalau besar lawannya apa? Kecil dunia disebut dunia karena dunia inilah kehidupan yang paling remeh yang paling kecil nilai kehidupan ini dunia makanya kata Nabi kalau adalah dunia ini bernilai dibandingkan surga Allah senilai sehelai sayap nyamuk kok ada dunia ku bernilai nilainya sehelai sayap nyamuk kata Nabi orang kafir tidak akan diberi seteguk air pun oleh Allah
Lau kana dunya indallah janaha ba'udatin masaqallahu kafiran syurbata ma'in. Kalaulah dunia ada nilainya sehelai sayap nyamuk, nilai dunia ini kalau ada, orang kafir tidak akan dikasih minum seteguk air pun oleh Allah. Orang kafir dikasih semua, harta melimpah, kendaraan mewah, aset mahal. Kenapa? Dunia remeh-temeh, kecil, tidak berharga, ambillah. Yang tidak berharga, ambillah. Tapi surga tidak, akhirat tidak. Barang mewah. Surga itu Bapak Ibu, Masya Allah, seburuk-buruknya kondisi orang di surga, dia diberikan wilayah 10 kali lebih luas dari wilayah Sulaiman yang tanahnya emas semua. Itu seburuk-buruk kondisi orang di surga. Bayangkan yang sebaik-baik orang di surga, tidak ada nilai dunia. Bahkan kata Nabi, la nasifu ahlil jannah khairun minad dunia wa ma fiha. Sapu tangan orang di surga saja lebih baik dari dunia dan isinya. Sapu tangan, tisu. Tidak ada nilai dunia ini. Karena itulah dunia disebut dunia paling ringan nilainya di sisi Allah. Itu kenapa dunia disebut dunia. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu, misalnya di surat Al-Qiyamah ayat 20, ya, 21. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Kamu, kata Allah, kenapa kamu lebih mencintai al-ajilah? Ajilah itu kehidupan yang singkat. Kenapa kamu mati-matian berlomba, berpacu sampai hal-hal tidak dipedulikan? Mau main curang tak ada pedulinya, hanya untuk mendapatkan ajilah yang remeh. Ajilah namanya. Dunia ini disebut ajilah, kehidupan yang sangat ringan, kecil, sebentar, sesaat, ajil. Maka dunia disebut ajilah, lawannya akhirat. Tapi engkau abaikan akhirat, kehidupan yang panjang. Coba kita baca surah Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal ajilah wa yazaruna wara'ahum yawman saqila. Mereka orang-orang kafir itu sangat mencintai kehidupan ajilah, kehidupan yang singkat, yang cepat, yang segera, dan mereka meninggalkan kehidupan yang sulit, yang berat dan panjang. Jadi di sini Allah menyebut kehidupan dunia itu dengan ajilah. Oke. Nah, karena itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran banyak perumpamaan Allah tentang dunia. Mari kita lihat apa saja perumpamaan Allah tentang dunia. Satu, di surat Taha 131. Ya, surat Taha 131. Kata Allah, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya. Janganlah matamu melotot melihat orang-orang yang diberikan kesenangan dunia oleh Allah. Kenapa? Karena itu kata Allah, zahratal hayatad dunya. Karena kesenangan dunia yang diberikan itu seperti bunga mawar, zahrah. Jadi kehidupan dunia ini Bapak Ibu, Allah umpamakan dengan zahrah. Coba baca tuh di surat Taha 131. Zahrah artinya bunga mawar. Zahrah itu bunga mawar. Nah, ini kalau ada anak cucu ibu, itu namanya Zahrah, bunga mawar. Bunga mawar. Jadi dunia ini Allah umpamakan seperti bunga mawar. Bunga mawar itu indah deh. Indah. Wangi indah. Wangi. Dunia begitu itu. Dunia itu indah, wangi, ya kan? Menyenangkan. Tapi bunga mawar itu mekarnya sebentar. Ibu, bunga mawar itu tak tahan seminggu mekarnya tuh. Sebentar mekarnya, indahnya sebentar, habis itu layu jadi sampah. Nah begitu. Begitulah dunia, mekarnya sebentar. Ibu dulu pernah mekar, tak tanggung melonjak, dia bawa wadah, make up,
bagaimana rancak. Ketika mekar dulu, pernah mekar dulu, cuma di Paraguay kumbang, dari itu wangi, parfum tak tanggung. Sudah tuh layu. Tak ada kini, tak ada. Macam ini salah jalan, babadak lah jalan, parfum apa lain. Karena sudah layu, itu. Itu makanya ibu-ibu yang umur 65, 60 kata itu Allah berikan apa kata Allah di surah An-Nur ayat 60 ya. An-Nur ayat 60. Apa kata Allah? Wal kawanid minan nisa allati la yarjuna nikahan fala junaha alaihinna ayyadna siyabahunna. Wahai para wanita yang sudah tak ingin lagi laki-laki, layu tak keduduk jadi laki-laki deh. Nah, masjid laki-laki kalau muntah-muntah no. Ya kan? Kata Allah, wahai para wanita yang sudah tidak ingin lagi laki-laki, maka nak berdosa kalian membuka aurat kalian. Itu Allah sebut tuh. Ibu yang ala 65 pergi ke pasar pakai romini, pakailah. Yang bungku-bungku dalam merdeka, aku pakai rok mininya, pakailah seseksi mungkin, pakai. Ini layu, ada dijadi kurang merah disui sadunya mati je, takui orang jadi mati disui tu ada orang jadi orang itu, ya kan? Tak cerita ya. Tapi tukang bangku bakar jangan buka-buka, tak boleh, fitnah. Baru dibolehkan ibu-ibu yang sudah tua membuka aurat karena sudah layu. Menunggu jatuh jadi sarung tadi. Sudah. Begitulah dunia. Allah gambarkan kehidupan dunia seperti zahrah, seperti bunga mawar. Kami itu pernah gagah ibu. Kini bantu kami cukup ya kok dulu gagah kami. Sudah. Dulu kayak udah 70-an dulu, masya Allah. Buat apa mama bu ketika ini lebih bu, 80-an. Mama bu pulang mandi dulu di kampung ke mandi petang aja dong. Nah sore itu pulang mandi petang aja itu punya pakai sarawak jambray itu jambray semeter kaki itu. Itu baju gua buka 2 3 lagi gua. Mau nampak bidang dadu pak, itu dulu baju pak. Mau nampak dadu mah. Itu rambut ikal di muka kacau tuh. Tak tahu ngagak ya dah. Akhirnya cerita lain, ada cerita lain mandi saja jarang kayak. Ya dah. Ya itu lah. Kita pernah mekar itu dan mekarnya tak lama sebentar habis itu jadi sarung leh. Ya dah, campak orang leh. Itu kenapa dunia disebut dengan zahrah. Zahratul hayati dunia seperti mawar kata Allah. Lagi mawar itu kalau mengambil tak dapat berduri loh. Tidak. Dunia aku ibu kok dapet lah di dunia aku dapetnya je susah payah dulu. Kalau ibu di surga ibu ingin baju kutufuha daniyah kata Allah. Ibu ingin baju itu pohon-pohon di surga itu mendaki ke ibu rantian dahan itu langsung terbuka buahnya. Setiap buah yang terbuka buah baju 70 pasang lengkap dengan perhiasannya matching dari rambut sampai ke kaki. Tak bakalah surga tu ibu. Ibu tak kat laundry dah ada di situ loh. Yang lah dipakai kini besok dah pakai ibu. Yang kini lah tu besok hilang nilai. Waktu kali baru deh. Sehari ibu mengganti baju di surga tu 70 kali. Mana ada yang kehidupan begitu? Di dunia beli baju susah, memakai baju susah, mencuci baju susah, dah gitu. Begitulah dunia. Kalaupun dapet dunia pun payah cara dapetnya. Tak mudah dapet dunia kalau masa ketek ni meneranjak tapi payah dapetnya. Tahu tak untuk beli auto saya kadang berpuluh tahun menabung baru dapet. Payah dapet dunia tu. Coba awal balik lah berduri.
ala dapat luku tangan dia. Lagi tahu? Aku dunia ikutnya. Makanya Allah sebut dunia dengan zat Allah. Indah ya, harum ya, tapi sebentar. Harus layu. Dan kalau pun dapat, berapa pula tangan kita mendapatkannya? Sulit. Aku dunia itu. Nah. Dua, di surah Al-Kahfi ayat yang ke-45. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Allah membuat perumpamaan kehidupan dunia seperti air yang turun dari langit. Jadi kata Allah, kehidupan dunia ini seperti air. Allah sebut ya, seperti air. Nah, kenapa air? Kenapa Allah umpamakan dunia dengan air? Satu, air itu sifatnya selalu berpindah-pindah tempat. Tahu itu? Enggak masuk tanah, tidak timbul di bawah tanah itu, menyendo di batang karambia kate, timbul di puncak karambia. Tidak. Ada teh karambia ye, kok turun ke bawah jatuh di baru, nyeminum durang masuk ke kapal durang. Malah jadi pipis sebenarnya sudah. Tidak. Pokoknya mau bacaan saya itu. Dunia air itu tak pernah menetap di satu tempat. Dunia begitu ibu. Dunia itu seperti air, dia berpindah-pindah teman. Apa yang ibu miliki sekarang tidak permanen, ibu itu pindah teman. Tidak ada yang permanen yang kita punya seperti air, dia akan pindah terus. Itu makanya Bapak Ibu, harta yang kita kumpulkan nih, memang ibu semua hartanya tidak pindah tangan nanti itu. Bapak Ibu puluhan tahun mengumpulkan harta, nanti dipindahkan tuh. Nah, diambil orang, suka tidak suka. Karena begitu sifat air, dia akan berpindah, lalu berpindah lagi. Jadi kalau begitu kita tidak punya hak milik, hak pakai, karena dia pindah sebentar, pindah. Sifat air begitu. Nah, air itu kalau sudah melewati batas, ini jadi banjir ibu. Ini akan mencelakakan manusia. Kalau air itu melampaui batas, dunia begitu pula. Kalau Bapak Ibu mengambil dunia melampaui batas kebutuhan, Bapak Ibu akan lelah, capek, payah dan celaka. Dunia ini ambil saja sesuai kebutuhan kita. Kalau kita mengambilnya banyak, maka kita akan dicelakai oleh dunia. Dunia itu akan mencelakakan kita. Kalau kita mengambil melewati batas yang semestinya. Makanya orang kayu-kayu itu akhirnya banyak yang mati bunuh diri. Ya, banyak. Karena stres kemudian ternyata harta yang banyak melimpah itu membuat dia stres dan menemukan ketenangan hidup. Bapak Ibu, per kapita tertinggi di dunia Jepang dan Korea Selatan. Itu per kapita paling tinggi di dunia. Saya punya mahasiswa yang sudah selesai, lalu dia ke Jepang. Jadi di Jepang itu mengajar bahasa Arab, les. Itu bukan di sekolah, les saja. Itu penghasilannya satu orang murid membayar satu paket itu 95 juta kalau di rupiah. Sana jadi guru di mana Padang itu guru. Jadi income per kapita Jepang itu paling tinggi. Tapi angka bunuh diri yang paling tinggi di Jepang. Sampai-sampai di Jepang itu dilegalkan bunuh diri itu. Ada lokalisasi bunuh diri, Pak. Saking banyaknya orang bunuh diri di Jepang itu, ada lokalisasi bunuh diri. Dibolehkan. Kenapa? Karena dunia kalau terlalu dikejar, terlalu banyak dikumpulkan, celaka kita. Hidup kita stres. Seperti air. Ya kan? Cuma kalau ibu, jelas. Ibu kalau di rumah seorang, dua-dua ini saja nak berduit di rumah tu. Ibu akan melalu atau sampai pagi cari orang kamu. Bapak itu dia banyak mana ibu punya tu. Cuma ibu nak sadar ibu mulai kata nyanyi ibu jadinya tak lalu atau jolek. Di kampung ibu, di kampung dulu orang di kampung ibu
pintu pun tak berkunci, kuncinya santung pintu segala kau saja kayu supaya anjingnya masuk saya. Kalau orang kawan cilok, tunggu aja masuk. Tapi orang di rumah tu kalau berkaru sampai pagi, pak itu dah boleh jadi cilok orang tu. Mereka masuk orang cilok, mereka tiba ada gak diambil, apa itu orang lain. Kalau seketik kan sama jadinya tu. Lalu lama, dah takut, dah betul. Ibu cuba lah, ibu pergi ke pasar, buat tas, di tas ibu tu pergi 200 juta. Kau nak duit kau tak ibu kau nak? Tahu? Dunia kau kalau banyak banyak ibu punya cuai, banjir tu tak baik, celaka dengan tu. Ya. Makanya ibu jangan banyak mana. Ada pek makan, ada pek rumah, ada pek waktu, alah tu. Ada lain. Kalau cukup tu mah. Jadi kumpul sebanyak-banyak tak, mereka tinggal dia tu, dia akan pindah saya kurangnya. Awak payah dia, awak letih dia. Ya kan? Kecuali aku investasikan untuk akhirat, aku cari banyak-banyak, tapi untuk akhirat ada apa? Tapi kalau kumpulannya, kecuali dia tu pindah tangan itu teman. Saya oleh kamu. Itu kenapa dunia disebut seperti air oleh Allah. Allah membuat perumpamaan kamain seperti air. Jadi dua ya, satu seperti bunga, dua seperti air. Tiga, soal hadis ayat 20. Kata Allah, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal auladi kamasali ghaisin a'jabal kufara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutaman. Allah membuat perumpamaan dunia seperti tanaman tumbuhan. Kata Allah, tanaman itu awalnya tak ada, tanah kosong tandus, lalu turunlah hujan dari langit. Begitu hujan turun, biji-biji yang dalam tanah pecah. Begitu bijinya pecah, dia tumbuh menjadi kecambah. Tumbuh makin hari makin indah, makin hari makin indah, sampai di puncak hijau kata Allah. Begitu dia di puncak hijau, orang-orang mengagumi, oh indahnya tanaman kosomana raja sampai padaku warnanya hijau. Tiba-tiba di puncak hijau engkau lihat dia berubah menjadi kuning, lalu dia layu dan jatuh menjadi sampah. Begitulah perumpamaan kehidupan dunia. Kita tidak ada. Ibu bapak dulu 100 tahun yang lalu di mana? Tidak tahu. Saya pun tidak tahu di mana saya 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba pertemuan air bapak dan ibu kita. Jadi kita tumbuh lucu. Tak begitu? Gaga. Di puncak gagah orang kagum. Yo gagah, yo hebat, yo santi yang dipuja-puja. Tapi begitu di puncak hijau, kuning langsung. Jadi gua bapak kok lah kuning, ya, kuning. Mau jatuh itu nggak kuning, masuk hijau udah lewat. Kalau aku ini masih hijau. Nah ini aku masih hijau, 40 tahun masih hijau. 30 sampai 40 hijau tuh. Orang masih ketujuh jawab. Tanah gua sedang mengamuk, badan sedang kuatnya, pikiran sedang kancangnya, mata lain masih rancang. Itu masih puncak hijau. Makanya begini Ibu, manusia ini dibikin Allah fase kehidupannya satu ada fase laibun. Laibun itu fase bermain-main. Itu masuk anak-anak dulu main-main, happy main-main. Dia mau cucu itu, tidak main saya. Di rumah mainan, pergi ke mall mainan, dari itu, pergi ke pantai pokoknya mainan saya. Itu fase pertama. Lalu ada fase lahun, fase bersenda gurau, bagara, bagadui, galak. Itu ABG itu masuk puber, SMP. Dulu bukan SMP itu kumpul sama-sama, lalu laki-laki itu sama-sama. Ya, nah itu dulu.
Nah, kami cerita tu kumpul dulu sama-sama lalu cewek anak sama-sama itu ada masa lahun tu. Dia kalau ibu suku galak-galak kini tu dah terlambat dulu. Ya. Ini maka fikir ke mati lah galak-galak aja lah. Ya. Ada ibu ko sukunya memang ini otak cuma nak bagi. Abi masuk lahun datang masuk zina kok masuk berhias tu masuk dari itu. Awak padan rancak, wantuk gagak, kok masuk SMA kok. Dari itu. Makanya berhias kalau jadi ibu lu masuk apa? Auto tagak pun macam itu. Tapi tahu dia rancak, gitu. Kalau begitu tu, tu makanya mengecek pun rancak-rancakan dulu gitu. Jadi anak-anak SMA ini mengecek ibu, tak kerap rancak-rancakan. Emang masalah buat Allah. Itu ada anak-anak gini ngecek mana begitu ya? Ngecek pun rancak-rancakan. Ya tu, ya rancak. Ya, cek aja lo foto itu. Ya, kalau foto dia mundur gitu. Macam tu. Kau aduh ibu-ibu citu lah, kata lambe. Lewat. Aduh ibu-ibu kau citu bagai nenek-nenek, foto selfie citu tu. Orang panggil kaki. Nenek-nenek apa? Ya. Foto-foto loyo sekali ya mati gitu. Itu masuk zina namanya tu. Nah kadang ibu-ibu kan tahu diri, tak tahu bahasa apa lah layu loh. Cuma masuk zina ya deh. Apa aja tu? Lagi di medsos ini tu, foto gitu. Kadang foto sama-sama tu, atau bangkit tu kaki cik suram, ya kan? Apapun dah kan. Ya, ibu kalau foto duduknya bersama lah itu loyo mesti bantu boleh pak. Kita cakap aku lebih mati gitu. Iya. Nah, tapi masuk zina, kadang masuk tafakur lah. Mulai lah mengetong-etong kebanggaan, kesuksesan amal yang begini kan, itu tafakur. Jabatan, gaji, ya kan? Penghasilan. Ada masuknya tu membanggakan capaian itu masuk puncak kita jadi manusia tu masa tafakur dulu. Umur 40, 30 sampai 40 tafakur. Ada masuk umur 50 kaki dan 60, datang masuk takasur le. Takasur pun lah bertanya cucu le. Ibu kalau bertanya cucu, kabar apa cucu bu? Anam, atau aku terakhir tu mana mati itu. Asal pertanyaannya lah cucu, itulah fase terakhir tu ibu, tak boleh tu. Tak ada fase ini habis tu. Makanya bapak ibu yang umur 65, itu pertanyaannya itu cucu itu mah, para cucu. Tak ada gaji ni, tak ada, jabatan tak ada, cucu. Sementara yang umur 70, kalau bertanya, pasal kawan sama kakak, tak cucu itu. Saya nulis di lain. Dah ada kenyangnya. Saya nulis di lain. Mati. Innalillah. Tu saya yang tinggal ni. Awak saya dua lain. Dah jadi pertanyaannya. Itu tandanya ibu nak kelampau itu. Kalau orang tanya siapa yang tinggal ni. Ibu tak betul. Ambo itu ada tu. Itulah pasti terakhir tu. Tu makanya ibu kalau umur 65 kata itu, maka pertanyaannya tak ada pertanyaan dunia itu. Tak ada itu, takasur itu. Itu makanya kalau bersama kawan yang seumur, pertanyaan itu dari itu. Kalau dah siap dan tinggal, ini mah rumah sakit kenancak, dah. Ini masukkan rumah sakit panjang dia. Dia bertanya masuk itu ajak BPJS itu orang tua dia ya. Nah itulah kenapa dunia diumpamakan dengan tanaman. Karena ada masuk hijau orang kagum, tapi ada masuk kuning, layu, jadi saruk. Ibu-ibu apa-apa sebentar jadi saruk dan cerita tak ada. Mati kan, tu kan dingin campur orang, dingin sampai saruk dah. Itu kalau kasih timur campur orang tu, dingin saruk yang harus itu je.
akan jadi sampah. Nah, itulah perumpamaan dunia. Allah umpamakan dunia dengan mawar, karena cepat layunya. Allah umpamakan dunia dengan air, karena akan berpindah-pindah, tidak selamanya. Allah umpamakan kita dengan tanaman, karena tanaman itu ada fase hijaunya, ada fase kecampahnya, ada fase jadi sampahnya, layunya. Nah, kata Allah, jangan tertipu. Wala taghurranna, jangan engkau tertipu. Makanya disebut wa ma hazil hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Nanti baca di penutup surat Al-Hadid tadi, ayat yang ke-20. Kehidupan dunia itu benar-benar menipu, kata Allah. Menipu, kehidupan dunia itu menipu. Jangan kalian tertipu. Putar asal kuat amat tidak so. Nah, itu makanya membuang lihat dulu waktu lay dunia baru. Masa itu akan supaya Bapak Ibu ketika meninggalkan kehidupan yang ajilah ini, yang pendek, yang singkat ini, tidak keluar sebagai orang-orang yang kalah. Karena dunia permainan kan, setiap permainan ada limit nak main. Dan permainan itu kalau peluit panjang dibunyikan, orang keluar lapangan dua saja keadaannya, kalah atau menang. Begitu tuh. Kalau peluit panjang dibunyikan, keluar lapangan tertawakah atau tertunduk malukah? Pilihannya ada pada Bapak Ibu. Peluit panjang dibunyikan, ibu kadang-kadang tuh menang atau kata tunduk lesu dia kalah. Mumpung lagi masuk injury time gini buat apa kaja lah yang bola supaya gol banyak tercipta. Nah, makin dulu ibu makin berkaca, oh ibu mau dekuat, kenapa ibu pengajian itu rada tamina deh. Dia sudah semai maghrib lari juga pulang lagi, layu dua kali pulang lagi. Duduk dari sekolah, dia berkaca di bola tu deh, ya supaya gol banyak tercipta. Apa dicari? Apa cari pulang sudah maghrib ke makan sebanyak anta makan tu. Mak gigi dah ada dah jadi makan ya dah. Makan sebelum maghrib boleh. Apa cari pulang? Ibu kecitu sih bantu je dapat buka. Ya, kecuali ibu pelagi ya ada. Buka aku ikut kalau bantu ya ada punya dah. Bantu kecitu saja. Makanya apa ibadah dari kau. Tu kan cik. Kamu Jangan awak pada banyak lagi nak cuci itu kau. Sementara Pak Idam itu ayo kamu. Itu kenapa dunia diumpamakan dengan hal-hal yang sebentar tadi. Diumpamakan dengan mawar, air atau tumbuhan. Nah, itulah pesan Allah yang dari perumpamaan dunia yang dibuat Allah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan dunia yang cepat dan sebentar ini. Nah, begitu Bapak Ibu, daftar pertanyaannya, yang lah jadi dia tanya oleh mana-mana bakal ajo saya yang lah jadi itu ya. Ini saya mau langsung ke Nurul Hikmah ini karena habis isahkan dia di Nurul Hikmah. Terduduk dengan doa kepada Subhanahu